Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang hukum Kirchhoff dan aplikasinya. Dan sesuai dengan sifatnya menggunakan sifat hambatan R yang sebenarnya kamu sudah ketahui ya, bahwa R seri itu kalau kita mencari R seri itu ditambah R paralel itu diseperkan. Nah, penting bagi kalian mengetahui konsep dari mana sih itu hasilnya biar kamu paham banget. Nah, makanya kemarin dari tugas yang pertama saya sangat tidak menyarankan, sebenarnya harapannya kalian untuk bisa mengerjakan dengan menggunakan teknik ini. Jadi kalian mempelajari sendiri tentang hukum dasar dari hukum Kirchhoff itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba mempelajarinya tentang hukum Kirchhoff ini. Yang pertama adalah dari hukum Kirchhoff ini, kita akan di sini sudah terlihat sebuah rangkaian di mana R-nya terhubung secara seri, ya, seperti itu. Kemudian ini ada sumber tegangan dan ini ada arus total. Nah, di setiap arus total ini ada arus-arus yang mengalir pada setiap rangkaian resistor, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, kalau sudah ada R1, ada I1, pasti timbul yang namanya satu besaran lagi, yaitu besaran yang disebut sebagai besaran tegangan. Saya tulis aja misalnya tegangannya V1, V2, dan V3. Kita akan coba rangkaikan ini ketika hambatannya susun secara seri, ya, seri. Ya, baik, kita akan coba uraikan kenapa hambatan R seri itu totalnya ditambahkan. Nih, ini dari penurunannya. Sama, kita turunkan dulu dari hukum KCL, hukum Kirchhoff dulu. Hukum KCL, Kirchhoff-Courant Law. Kirchhoff-Courant Law berbicara tentang bahwa ketika sebuah arus, ya, masuk dalam sebuah rangkaian yang bercabang, maka jumlah semua hambatan AI masuk sama dengan I keluar, kan kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dalam rangkaian ini, kita nggak melihat bahwa rangkaian ini bercabang, jadi semua menjadi satu jaringan, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ini adalah I total ini adalah sama dengan, karena tidak bercabang maka jumlah I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Itu kayak gitu ya. Saya kira udah paham semuanya. Kemudian yang terkait KVL, Kirchhoff Voltage Law. Kirchhoff Voltage Law berbicara tentang bahwa sebuah sumber tegangan, ya, jumlah sebuah sumber tegangan dikurangi semua sumber tegangan jatuh. Nih, tegangan jatuhnya apa nih, Pak? V1, V2, dan V3. Ya, jadi V1, V2, dan V3 itu sama dengan 0. Jumlah sumber tegangan dikurangi dengan tegangan jatuh, ya, pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Oke, gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini ada sebuah sumber tegangan I total, kita anggap aja seperti itu. Maka kita dapat pastikan bahwa I total yang disuplai baterai itu merupakan hasil penyumbelahan dari tegangan jatuh V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini hanya manipulasi sederhana saja ya dari persamaan yang kemarin. Kemudian dari tegangan total kita dapat rumus hukum Ohm. Hukum Ohm apa rumusnya, bunyinya? Bahwa tegangan sama dengan I dikali R. Kalau tegangan itu bersifat ohmik. Ya, kita anggap aja ini rangkaiannya bersifat ohmik. Maka kita akan dapatkan dari tiga persamaan ini, kayak gitu, yang tiga persamaan kita dapatkan berarti I total sama dengan I total dikali dengan R total. V1 sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah, saya zoom in dikit, tambah I3 dikali R3. Nah, karena nilai arus I-nya ini sama, saya kasih stabilo ya, I-nya ini sama, kan I1, I2, I3 kan nilai sama ya dari yang ini nih. Ini juga sama. Maka kalau saya manipulasi sederhana, kita akan jadi I total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, berarti itu sama dengan, berarti I total sama dengan R total.
maka kita dapat habis totalnya, habis dibagi 1, maka dari sini kita dapatkan bahwa jumlah R total ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kemudian ketika sebuah rangkaian disusun secara seri, maka untuk mencari hambatan penggantinya itu sama dengan ini. Saya ganti pulpen dulu. Ya, sama dengan ini. Itu kayak gitu. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan ya.